Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menyebutkan menuntut ilmu jangan pindah-pindah tempat. Namun bagaimana bila menuntut ilmu pindah-pindah tempat tetapi tetap satu madhab? Atau karena berdasarkan tema yang dibahas? Ya, terima kasih. Antum madhab apa sih? Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud saya jangan pindah-pindah tempat bukan berarti antum hanya belajar di sini aja. Misalnya hanya belajar di Sabtu malam, enggak juga. Tapi ketika antum sudah memutuskan duduk di sebuah majelis, itu jalani dengan rutin, lalu istiqomah. Jalani dengan rutin dan istiqomah. Jangan duduk di majelis A 1-2 kali, terus pindah majelis B 1-2 kali, lalu pindah lagi, nggak akan pintar dan nggak akan berkah tuh ilmu, tidak akan berkah dan tidak akan pintar. Yang benar adalah duduk di sebuah majelis, dan antum bisa lebih dari satu majelis. Atau ambil misalnya majelis akidah sama ustadz siapa, majelis fikih dengan ustadz siapa, lalu majelis adab dengan ustadz siapa, dan lain-lain. Udah continue tuh gitu loh, jangan loncat-loncat. Dan kalau kita kalau kita masih basic banget, jangan terlalu banyak juga. Itu bukan nasihat saya, itu nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i. Nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i kepada seorang guru yang bernama Abu Abdis Somad. Kata Imam Syafi'i, isdihamul kalami fis sama'i mudillatun lil fahmi. Banyaknya data yang didengar di awal-awal proses belajar itu justru akan menyesatkan pemahaman seseorang. Bukan kata saya. Itu kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Wasaya kalau tidak salah, dalam sebuah kitab Al-Wasaya. Jadi ini nasihat dari pakar, satu dari 4 imam madhab. Izdihamul kalam fis sama' mudillatun lil fahmi. Banyaknya data, ada yang bilang gini, ada yang bilang gini, ada yang bilang halal, bilang haram, dan seterusnya. Di awal-awal belajar itu justru bisa menyesatkan pemahaman, membuat bingung. Makanya seluruh madhab fikih ketika mengajarkan mengajarkan madhab mereka masing-masing, itu langsung dijelaskan khilaf apa tidak? Tidak. Antum disuruh belajar matan yang tipis dan tidak ada khilaf sama sekali di matan tersebut. Tidak ada khilaf sama sekali di matan tersebut. Itu metode. Nah, dengan ketika ada orang yang belajarnya pindah-pindah sana, kira-kira yang didengar satu frekuensi atau banyak frekuensi? Nah, itu kan bikin bingung. Itu bukan metode para ulama. Makanya kan sempat kita jelaskan di awal-awal, kalau belajar ilmu fikih itu pertama belajar matan, belajar satu qaul aja, lalu selesaikan dari awal sampai akhir. Begitu selesai, ngapain? Ulang lagi, tetapi di level yang lebih tinggi, intermediate misalnya. Belajar khilaf dalam madhab. Lalu begitu khatam dari Thaharah sampai selesai, baru ningkat lagi, belajar fikih muqaran, khilaf antar madhab. Makanya karena prosesnya begitu sistematis, maka hasilnya juga kuat. Dan begitu semuanya kan. Semuanya demikian. Bidang manapun demikian. Di bidang manapun, antum nggak mungkin diajarkan khilaf di awal. Nggak mungkin. Dijelaskan perbedaan di awal. Nggak mungkin. Belajar apalah? Belajar fisika. Siapa yang hobi fisika di sini? Semuanya. Dari wajah-wajah antum sih fisikawan semua. Dalam ilmu fisika ada khilaf apa enggak? Siapa sih yang fakultas fisika sih? Siapa? Coba angkat tangan. Nggak ada. Nggak ada yang jurusan fisika. Dalam ilmu fisika ada khilaf apa enggak? Ada kan? Ada.
Ya simpel aja lah, teori fisikawan yang baru meninggal, Stephen Hawking. Misalnya teori dia alam semesta ini terjadi karena apa? Teori apa? Big Bang. Teori Big Bang itu khilaf apa tidak? Khilaf. Khilaf. Tapi saya ingin tanya, kapan pertama kali antum belajar fisika? TK0 kecil, TK0 besar? Kalau saya apa sih? Kita kapan sih Pak belajar? Nah, era kita SMP. Antum belajar khilaf ketika fisika SMP? Gak ada khilaf di sana. Nggak diajarin khilaf. Semua satu pandangan dulu. Baru nanti kalau antum masuk S1 mungkin S2 baru antum belajar khilaf. Harusnya kan semua bidang demikian. Yang jadi masalah sekarang ini dunia informasi dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua referensi bisa kita dapatkan modal jempol. Jadi orang-orang yang newbie dalam masalah ilmu, yang baru-baru itu langsung pendapat A, pendapat B, pendapat C, pendapat D, dan bingung sendiri. Dan itu bukan metode belajar. Jangan bicara masalah khilaf dan jangan buka pintu itu ketika antum baru belajar. Antum belajar bertahap. Dan maksudnya apa? Korelasinya dengan yang pertanyaannya. Dengan antum kemana-mana, itu kan berarti antum akan membuka kedua telinga antum untuk mendengarkan khilaf. Benar apa tidak? Iya. Karena saya ingin tanya, ketika antum pergi ke datengin misalnya banyak sekali majelis, kira-kira pandangan ustadznya sama semua apa tidak? Enggak. Jadi selesaikanlah misalnya bab akidah dengan Ustadz A yang memang kuat akidahnya. Lalu fikih dengan Ustadz B misalnya, atau mungkin Ustadz A juga karena sama-sama kuat. Udah istiqomah. Nanti begitu basic antum kuat, antum baru lihat atau antum baru kembangkan ilmu antum yang lain. Semua demikian hadirin sekalian. Wallahu taala alam.